sebelumnya kita mulai dengan ketua kelas untuk menyiapkan dan melaporkan. Silakan. Jadi tuturnya siap, gerak. Lapor kelas 12 jumlah 32 kurang 1 keterangan 1 izin atas nama Taruna Hafiz. laporan saya terima, kembali ke tempat. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, doa mulai. Doa selesai. Terusnya istirahat di tempat. Gerak. Oke, ada satu anak ya tadi ya yang izin atas nama siapa nak? Hafiz ya. Oke, Hafiz masih izin. Untuk yang lainnya berarti sudah hadir. Ini ada 33 anak Hafiz yang belum hadir. Yang lainnya ketika saya sebutkan namanya, saya minta tolong kamu nanti menyampaikan salah satu tokoh Wali Songo yang kamu ketahui. Kenapa harus salah satu tokoh Wali Songo? Karena hari ini kita akan belajar tentang peran dan metode dakwah Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Kalian cukup menyebutkan berapa? Satu. Yang paling kamu ketahui. Sama nggak apa-apa sama temannya, cukup satu aja ya. Wafi. Sunan Bonang, pas banget dia dari Tuban. Sunan Bonang juga ada di Tuban. Oke. Agasta. Sunan Kalijaga. Ahmad. Sunan Giri Anaya. Sunan Gresik Aulia Meisha. Sunan Muria Bayu. Sunan Ampel Chandra. Siap, Sunan Bonang. Sunan Bonang Garem. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati Dapa Yumi. Sunan Giri David Desa. Sunan Kalijaga Davina. Sunan Gresik Edward. Sunan Kudus. Kemudian ada Elang. Sunan Gresik juga Farid Alvista. Sunan Kalijaga Fausta. Sunan Muria Gani. Sunan Bonang. Hafiz izin ya. Lanjut Hamas. Sunan Gunung Jati Hardian. Sunan Derajat Cihan Makaila. Sunan Giri Kaila. Sunan Bonang Madania. Sunan Gresik Nabil. Sunan Kudus Adam. Sunan Bonang Akbar. Sunan Ampel Najwa Gresi. Sunan Kudus Rahayu. Sunan Giri Rania. Sunan Muria Saskia. Sunan Ampel Sakim. Sunan Kalijaga Ulum. Sunan Bonang Paleng. Sunan Derajat Yohana Levi. Sunan Gresik. Wah, Sunan kan macam-macam banyak seperti yang sudah kalian sampaikan tadi. Ada nggak yang salah di sini menyebutkan nama sunannya tadi? Benar semua ya? Ya benar semua. Karena sunan itu ada 9 Wali Songo atau 9 sunan. Ada tadi yang menyebutkan Sunan Giri, ada yang menyebutkan Sunan Ampel, ada yang Sunan Gunung Jati, ada yang Sunan Bonang dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah 9 tokoh Wali Songo. Oke. Nah pada hari ini anak-anak kita akan belajar tentang Wali Songo. Harapannya setelah kalian belajar tentang materi ini, yang pertama kalian bisa menjelaskan tentang peran Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, kalian mampu menganalisis peran Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam, dan juga kalian mampu mempresentasikan mengenai sejarah dan juga perjuangan metode dakwah mereka, dan juga kalian mampu menyatakan metode dakwah yang dipakai oleh para Wali Songo. Dan yang terakhir, harapannya nanti kalian dapat mengambil hikmah dan kalian dapat menirukan sifat-sifat yang mereka lakukan. Contohnya hidup sederhana, ya. Ada lagi tekun, sungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan sebagainya. Nah, selanjutnya anak-anak, sebelum kita nanti belajar, kita nyanyi dulu. Ini ada nyanyian tentang syair Wali Songo. Sudah pernah dengar? Sudah ya? Wah, kalau sudah nanti lancar, ini harus semangat ini nanti. Ya,
Udah tahu semuanya ya? Jadi lagu yang pertama itu berarti menerangkan tentang nama Sunan dan nama aslinya. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi ada Sunan Giri atau Sunan Bonang itu ternyata bukan nama aslinya, ya. Mereka itu memiliki nama julukan, ya. Bukan nggak buat samaran sih, itu nama julukan, ya. Tapi mereka punya nama asli. Yang kedua, syair yang kedua tentang apa itu? Sunan Gresik kondang ilmu dagang. Ya, itu adalah apa? Cara menyampaikan ajaran Islam. Cara menyampaikan atau cara berdakwah. Kalau Sunan Gresik kalau dilihat dari nyanyian itu berarti dengan cara berdagang, ya kan? Sunan Ampel falsafah ngomong-ngomong. Sunan Giri tembang dolanane, ya kan? Oh, berarti itu adalah cara-cara mereka berdakwah, ya. Ada yang berdakwah dengan cara berdagang, ada yang berdakwah dengan cara falsafah monglimo tadi, ada juga yang dengan tembang dolanane, itu berarti dia dengan nembang, ya, dengan seni. Oke, jadi berdakwah itu macam-macam caranya. Nah, selanjutnya anak-anak, kalau kita belajar tentang Wali Songo, harapannya kalian juga tahu. Nah, inilah wajah mereka. Ya. Mana yang paling kalian hafal? Tengah yang mana ini? Siapa ini? Sunan Kalijaga. Apa yang membuat kalian hafal? Soalnya pakai belangkon, udah pasti yang pakai belangkon itu Sunan Kalijaga, ya kan? Oke, yang lainnya ada yang tahu? Coba siapa yang tahu? Yang mana? Pocong yang mana? Dr. Yuni? Ini? Siapa ini? Yang mana? Siapa? Sunan Giri? Benar nggak Sunan Giri? Betul sekali. Ya, Sunan Giri. Ada lagi? Yang mana? Yang fotonya miring ini? Siapa? Sunan Gresik. Ya, ciri-cirinya Sunan Gresik fotonya dari kayak miring gitu. Ada lagi? Ada lagi? Siapa nih yang bisa? Yang hijau? Yang ini? Ini Sunan siapa? Gunung? Jadi katanya Galer. Kita lihat benar apa salah? Salah. Nah, benar nggak ini Kalijaga? Benar nggak ini Gresik? Benar nggak ini tadi Sunan Giri? Benar nggak Galer tadi katanya ini Sunan Kalijaga Gunung Jati? Tapi sampingnya, ya.
Jadi ini Sunan Gunung Jati, sedangkan yang ini adalah Sunan Kudus. Nah, biasanya tuh kalau anak-anak tuh kan ketika mengidolakan seseorang hafal tuh. Oh, Lihindo wajahnya ini, ya kan? Oh, Raffi Ahmad wajahnya ini. Wah, malah mereka ini yang punya jasa nih dalam menyebarkan ajaran Islam. Jadi kalau bisa kenalilah mereka, ya. Ini adalah wajah-wajah mereka, oke? Nah, Wali Songo, apa sih Wali Songo? Ada tahu apa Wali Songo? Songo itu dalam bahasa ini adalah sembilan. Oke, dari 9 itu dalam bahasa Jawa adalah Songo karena jumlah mereka ada 9, ya. Dan di situ dijelaskan bahwa kata Songo atau sama ternyata juga berasal dari kata bahasa Arab yaitu sana yang memiliki arti mulia, yaitu 9 tokoh yang memiliki sifat mulia. Bisa diartikan bahwa 9 wali Allah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, mereka masuk dalam tokoh Wali Songo. Yang mana mereka didirikan pertama kali oleh Sunan Gresik, ya, yaitu majelis dakwah yang didirikan pertama kali, yang mendirikan adalah Sunan Gresik. Seperti yang di Lampung pun tadi yang pertama adalah Sunan Gresik, ya kan? Sunan Gresik kondang ilmu dagangi, ya, cara berdawanya dengan berdagang. Tapi nama aslinya siapa? Maulana Malik Ibrahim. Good. Karena nyanyian kalian cepat hafal. Nah setelah ini Boris akan bagi kelompok, ya. Dan dalam pembagian kelompok ini nanti akan saya bagi menjadi 9 kelompok. Nah tugasnya apa? Nah tugasnya terdapat dalam LKPD berikut. Jadi nanti setiap kelompok itu akan dapat 1 sunan, ya, sesuai urutan tadi. Sunan Gresik kelompok 1, Sunan Ampel kelompok 2, kemudian Sunan Giri kelompok 3. Disuruh ngapain? Nah, ini ada beberapa pilihan yang bisa kalian kerjakan. Kalian boleh membuat poster, kalian boleh membuat podcast, kalian boleh membuat peta konsep, ya. Kalian juga boleh membuat infografis, boleh membuat drama singkat, atau boleh membuat puisi tentang sunan tersebut. Oke? Nah, tapi itu tidak dilakukan sendiri, tapi dilakukan secara berkelompok. Tidak ada keharusan, kelompok 1 harus peta konsep, enggak, bebas. Kau milih yang mana sesuai minat kalian, sesuai bakat kalian. Oh, ternyata kelompok 1 bikin puisi, kelompok 9 juga bikin puisi, boleh nggak? Boleh. Sesuai bakat minat kalian. Oh, kelompok 2 bikin poster, kelompok 3 juga bikin poster, boleh nggak? Boleh. Tapi nggak ada pemaksaan dari waris, tetapi itu sesuai dengan minat dan bakat kelompok masing-masing. Oke? Nah, untuk pembagian kelompok, saya minta untuk berhitung 1 sampai 9 mulai dari sakit belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dalam waktu 5 menit cukup ya untuk gabung sama temennya. Kelompok 1 silakan dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2. Silakan dibawa laptop sama buku paketnya, ya. Oke, silakan. Yang rapi ya. Yang rapi, bangkunya silakan digerak-gerak dong. Ranya berapa ranya? Siapa baca berapa? Iya, kan coba. Lihat apa ini Bapak di sini? Apa nih? Siapa jadi? Apa ini? Yang mana nih? Kamu yang sakit kayaknya gak ada yang konsentrasi. Kelompok 1. Sunan siapa? Sunan Gresik. Ya. Kelompok 2 angkat tangan. Sunan Ampel. Kelompok 3 angkat tangan. Sunan Giri. Kelompok 4 angkat tangan. Sunan Bonang. Kelompok 5 angkat tangan. Sunan
Oke. Bisa dilihat ya KPD di papan ya. Apa yang harus kalian lakukan? Nah, silahkan baca materi tentang Wali Songo. Kalian boleh membaca di Google. Kalian juga boleh membaca di materi yang saya berikan ya. Jadi saya akan kirim materi di grup kelas. Silahkan dibaca bisa. Atau mencari materi tambahan di Google atau di buku paket juga boleh. Oke. Kemudian buatlah hasil diskusi. Kamu diskusikan dengan satu kelompok dan buatlah hasil diskusi dalam beberapa bentuk sesuai minat bakat kelompokmu. Kamu dalam kelompokmu sepakat untuk membuat puisi, silakan. Untuk membuat PowerPoint, silakan. Untuk membuat poster, silakan. Untuk membuat infografis, silakan. Mau buat podcast kayak tanya jawab itu bukan ya, kayak podcast satunya dari apa namanya? Jadi wawancara, satunya dari informator ya, silakan. Ya. Itu pilihan kalian, bebas yang mana. Nah, pastikan semua satu kelompok ikut berkontribusi. Bila nanti ada kendala dalam diskusi bisa ditanyakan ke Bu Ani. Kalian butuh waktu berapa menit? 5 menit. 15 menit cukup ya? Oke, saya kasih waktu 15 menit. Silakan untuk mengerjakan. Kalau podcast itu mungkin nanti hanya beberapa pertanyaan. Ya kira nyiapin jawaban. Jadi bisa dibuat. Ini saya lihat tugas kalian yang sudah kalian kirimkan ke Google Drive ya. Ternyata unik-unik nih. Ada yang kelompok 1 Sunan Gresik bikin poster. Ya, ada juga ternyata yang bikin infografis. Ada juga ternyata yang membuat nih, Sunan Ampel kelompoknya siapa ini? Membuat podcast ya ini ya? Oke, ini Sunan Bonang ternyata ada juga yang membuat puisi. Nah, macam-macam ini juga ada yang membuat poster Sunan Gunung Jati dan sebagainya. Oke, keren-keren. Nah, setelah membuat tugas ini dilanjutkan dengan presentasi ya. Di sini Bu Aris pengen lihat untuk yang presentasi pertama yang kelompok yang membuat podcast. Nih, ada Sunan Ampel. Silakan kelompok Sunan Ampel bisa menyiapkan diri untuk presentasi podcastnya terkait Sunan Ampel. Ya, yang lainnya bisa memperhatikan ke depan. Oke, silakan. Bisa ditata dulu. Silakan. Kita saksikan dulu kelompok podcast dari Sunan Ampel. Oke, silakan. Ya baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, balik lagi dengan podcast TPU. Tanya para ulama. Saya di sini bersama rekan saya, Mas. Mas, perkenalkan Mas. Perkenalkan nama saya Mas. Halo, perkenalkan nama saya Rahayu. Nah, jadi di sini kita akan menanyakan apa sih yang dilakukan Sunan Ampel pada masanya. Langsung saja. Dan pertanyaan yang pertama ditujukan kepada Arif atau Raja. Jadi, gimana sih Sunan Ampel hadir?
dan bagaimana pelajaran hidupnya tinggal di Nusantara? Ini aku dulu yang jawab ya. Oke, aku jawab. Sunan Ampel tuh lahir di Jampal. Kalau sekarang tuh namanya Vietnam Selatan. Pada tahun 1401. Nama aslinya adalah Raden Rahmat, yaitu putra dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Musi dan seorang putri dari Kerajaan Lampal. Sunan Ampel datang ke Nusantara atas undangan Rajapahit untuk membantu menyebarkan Islam dan menikahi Nyai Ageng Manila, putri dari Arya Teja, penguasa pribadi. Oh, jadi Sunan Ampel ini bukan lahir di Indonesia ya? Enggak dong. Mereka berkelana ya? Datang ke Indonesia. Lanjut Mas, pertanyaan Mas. Pertanyaan buat Farid. Apa yang disampaikan oleh Sunan Ampel pada masyarakat Jawa? Salah satu ajarannya kan yang terkenal itu Mohlimo. Bisa dijelaskan. Jadi moh limo itu terdapat moh main atau tidak berjudi, dan moh hobi tidak minuman keras, moh maling tidak mencuri, moh madat tidak menggunakan narkotika atau candu, moh madon tidak berzina. Oh, jadi dulu itu ada istilah yang namanya moh limo ya? Iya tuh. Keren. Ini kalian udah melakukan atau belum moh limo ya? Ya sudah dong. Boleh gitu? Lanjut, Mas saya ini Mas. Terus gimana sih peran Sunan Ampel dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa? Oke, peran Sunan Ampel dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa yaitu Sunan Ampel adalah salah satu tokoh ulama Wali Songo, Dewan Ulama yang menyebarkan Islam di Nusantara. Ia mendirikan pesantren di Ampel Delta, dekat Surabaya, yang menjadi pusat pengajaran Islam. Banyak murid Sunan Ampel seperti Sunan Giri dan Raden Patah menjadi tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Oh, jadi ini kayak bikin pondok gitu ya? Iya. Punya murid namanya Sunan Giri dan Raden Patah. keren. Terus pertanyaan dari saya nih. Dan Farid lagi kan? Apa sih peninggalan fisik dan budaya Sunan Ampel yang masih dapat ditemukan di saat ini? Oke, peninggalan fisik dan budaya Sunan Ampel, yaitu salah satu peninggalan fisik yang terkenal adalah Masjid Sunan Ampel di Surabaya yang didirikan pada tahun 1421. Masjid ini masih berdiri kokoh dan menjadi tempat ziarah ulama umat Islam. Oh, yang kemarin sama Mas di sana ya? Iya. Oh, Mas tanya Mas. Tipe Rayu. Di pesantrennya Sunan Ampel tuh siapa yang menggunakan sertifikatnya itu apa? Jadi Sunan Ampel tuh menggunakan pendekatan pendidikan berbasis moral dan akhlak. Ia mengajarkan ajaran Islam secara bertahap, dimulai dari nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan toleransi. Metode pengajarannya secara inklusif, memadukan tradisi lokal dengan ajaran Islam, sehingga masyarakat lebih mudah menerima Islam. Peninggalan zaman itu. Kayak ini. Ini sekarang saya tanya nih. Bagaimana Sunan Ampel memadukan budaya lokal dengan nilai-nilai Islam dalam dakwahnya? Sunan Ampel tuh menggunakan pendekatan akulturasi, yaitu mengintegrasikan unsur-unsur budaya Jawa seperti seni, wayang, dan tradisi lokal lainnya dengan ajaran Islam. Misalnya, ia tidak langsung melarang praktik lokal, tetapi memberi makna baru yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendekatan ini membuat Islam diterima secara damai oleh masyarakat Jawa. Oh, makanya ya, jadi gampang mengertinya. Itu nih pertanyaan terakhir nih, Mas. Terakhir ini. Oke Mas. Apa hubungan Sunan Ampel dengan Kerajaan Majapahit dengan Hubungan antara Sunan Ampel antara Kerajaan Majapahit dan Sunan Demak. Sunan Ampel memiliki hubungan dekat dengan Kerajaan Majapahit karena ia diundang ke Jawa oleh Raja Majapahit untuk menyebarkan Islam. Ia juga menjadi penasihat spiritual bagi para bangsawan Majapahit yang mulai tertarik dengan Islam. Kemudian ia turut mendukung pendirian Kesultanan Demak dan membimbing Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak yang merupakan salah satu muridnya. Oh, jadi
Jadi Sunan Ampel ini kurang satu penting ya bagi Islam. Mungkin cukup sekian podcast singkat dari kami berempat. Yang salah mohon dikoreksi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya udah ada calon-calon podcaster ya. Jadi ya salah satu dari yang disampaikan mereka tadi tentang Sunan Ampel. Apa tadi yang kalian terima? Ada yang kalian terima? Ada. Apa tadi, Babi? Ilmu tentang Sunan Ampel. Oke, tentang Sunan Ampel. Ada lagi? Sunan Ampel tadi ternyata Sunan Ampel itu mendirikan apa tadi di sana? Di Surabaya. Mendirikan pesantren. Oke. Nah, nanti akan kuatkan lagi materinya, tapi selanjutnya kita lihat lagi presentasi selanjutnya. Nih dari teman-teman kalian ternyata ada yang bikin puisi. Saya lihat tadi. Ada yang setor di drive Wanis itu, ada yang bikin puisi tentang Sunan Bonang. Wah, kita penasaran ya kalian? Yuk kita lihat penampilan Sunan Bonang dengan puisi. Kelompok Sunan Bonang silakan. Dari tim ini. Silakan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Bayu perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan puisi tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang menyebar cahaya lewat gamelan dan suara doa. Islam disampaikan dengan cinta, menyentuh hati, membawa damai jiwa. Di pesisir pantai ia berdakwah, mengajak umat pada jalan yang lurus dengan sabar penuh keteladanan. Mengantarkan kebaikan tanpa ragu, jejakmu abadi dalam setiap langkah. Sunan Bonang, guru yang penuh hikmah, mengajarkan hidup dengan kesederhanaan, membangun dunia dengan kasih sayang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali, tepuk tangan buat kelompok Sunan Bonang. Dan sangat tinggi sekali ya tadi mereka membuatnya. Jadi kayaknya mereka tadi kolaborasi, ada yang membuat, kemudian ada juga yang membaca ya. Oke, dari Sunan Bonang tadi kayaknya masih cukup, masih harus butuh penjelasan yang lebih lanjut, akan buat dijelaskan. Tadi sedikit dari kelompok 4 sudah memberikan sedikit tentang pengetahuan tentang Sunan Bonang, bahwa Sunan Bonang juga salah satu tokoh dari Wali Songo. Tadi ada kata pesisir gitu nggak sih? Ya, mana tadi ya? Mana tadi kayak ada pesisir gitu nggak? Di bait kedua. Bait kedua ya? Di pesisir pantai dia berdakwah. Emang dakwahnya di mana? Pesisir pantai mana? Hah? Anak Madiun gak punya pantai. Di mana nih yang punya pantai? Ngawi apa lagi? Ngawi gak punya pantai. Di mana ada pantai Tuban? Ya, Tuban. Ya, dari Sunan Bonang itu dakwahnya berada di daerah Tuban. Oke, tadi kita buat spot beri penguatan dulu. Tadi yang pertama yang sudah maju adalah Sunan Ampel ya. Tadi seperti yang sudah di podcast sudah lumayan rinci dijelaskan bahwa Sunan Ampel memiliki nama asli, namanya adalah Raden Rahmat ya. Beliau berdakwah di daerah Ampel Denta, itu ada di daerah Surabaya. Jadi di kota ya, dakwahnya di kota dengan cara mendirikan sebuah pesantren dan memulai dakwah itu dengan membangun pesantren tadi yang dimana mengkader santrinya juga untuk menyebarkan ajaran Islam ya. Nih ternyata Sunan Ampel berhasil tuh sebagai seorang pengkader. Siapa yang bisa dikader? Ada siapa aja tuh? Ada Sunan Giri, ada Sunan Bonang, ada juga Sunan Derajat. Mereka adalah muridnya dan mereka juga termasuk 9
masuk di dalam Wali Songo, iya nggak? Ya, berarti pengkaderannya berhasil karena bisa menjadikan beberapa kandidat menjadi Wali Songo. Seperti yang tadi kayaknya ada di podcastnya tadi juga Hamas tadi tanya ada termasuk falsafah Mom Limo ya. Jadi 5 falsafah yang sudah disampaikan oleh Sunan Ampel, yaitu ada apa aja dari? Ada yang ingat? Mohadan. Oh, yang kamu ingat apa? Madon. Tahu ya Madon itu apa? Madon itu adalah wanita. Gak boleh berzina. Atau nggak boleh pacaran. Ya, tadi ya nggak boleh pacaran. Ada juga mau main. Tadi ada juga mau main. Ada yang tahu mau main juga? Nggak boleh judi atau main, ya kan? Kemudian kalau sekarang ada yang namanya judi online, itu juga nggak boleh. Ya, main slot, wah nggak boleh itu mas. Yang ketiga ada lagi mau apa lagi? Ngombe. Ada es jeruk, boleh nggak diminum? Boleh. Jadi maksudnya ngombe adalah boleh minum minuman keras. Oke, yang keempat ada lagi mau apa yang kamu ingat? Mau maling atau mencuri, baik itu uang maupun barang yang lainnya. Sampai sekarang juga memang itu dilarang oleh syariat Islam. Apa? Yang satu lagi mau apa nih? Masih ingat nggak falsafah Molimo? Satu lagi adalah apa itu? Tidak menggunakan narkotika. Ya, candu mata itu kayak candu. Yang bikin candu itu kayak narkoba, lainnya. Itu sama Sunan Ampel, seno nggak boleh. Ya, oke. Next yang kedua, tadi kelompok yang kedua itu menerangkan tentang Sunan Bonang. Tadi Sunan Bonang ada di puisinya ada tentang pesisir. Iya, Sunan Bonang dakwahnya di daerah pesisir, yaitu di daerah Beliau memiliki nama asli Raden Maulana Maghdum dan merupakan putra dari Sunan Ampel. Jadi kenapa tadi pengkaderannya Sunan Ampel berhasil? Karena Sunan Bonang juga merupakan putranya sendiri. Ya. Kemudian Sunan Bonang itu menguasai ilmu fikih, tasawuf, seni dan juga sastra, menyebarkan ajaran Islam dengan menyucikan corak budayanya, yaitu beliau bisa wayang, bisa gamelan juga, ya. Dan sampai beliau juga menciptakan gending-gending bernilai keislaman. Contohnya ada penggubah suluk iji dan juga tombok hati. Dan diperkirakan meninggalnya pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di daerah Tuban. Jadi kalau mau ziarah ke makam Sunan Bonang, perginya ke Tuban. Mampir ke rumahnya karena rumahnya Wafi ada di Tuban. Oke, sampai di sini paham nggak anak-anak? Nah, dari hari ini paham? Oke, nanti minggu depan kita lanjutkan untuk presentasi kelompok yang lainnya, ya, karena waktu kita sudah habis. Jadi silahkan dipelajari di rumah materi yang lainnya, materi yang harus disiapkan karena minggu depan kita masih belajar materi yang sama dan dilanjutkan presentasi oleh kelompok yang belum maju hari ini. Oke? Oke. Oke anak-anak, selanjutnya sebelum kita ini dia nih kesimpulan materi hari ini. Kalian tadi udah belajar. Ada yang ingin menyimpulkan nggak pembelajaran hari ini seperti apa? Apa sih yang kamu dapatkan? Coba angkat tangan. Apa? Kita sama-sama menyimpulkan. Berpusing. Ya, apa? Gimana Farid? Ayo silakan. Ada yang coba menyimpulkan? Gani? Iya, kesimpulan materi hari ini yang kita pelajari. Ya Wali Songo kenapa? Apa sih Wali Songo? Wali Songo adalah 9 wali yang menyebarkan Islam di daerah Jawa. Oke, 9 wali yang menyebarkan ajaran Islam di daerah Jawa. Ada nggak wali yang menyebarkan di selain Jawa? Ada, tapi namanya bukan Wali Songo ya. Kalau Wali Songo khusus yang berada di Jawa. Oke, hari ini jelas ya? Oke, selanjutnya saya akan menguji kalian, mencoba melihat pengetahuan yang kalian dapatkan dengan mengerjakan yang sudah saya kirim di grup kelas. Ada link Google Form yang harus kalian isi. Cukup ada 10 soal pilihan ganda. Jadi silahkan kalian jawab, ya. Oke, dikerjakan masing-masing. Silahkan.
nilainya ya refleksi itu. Jadi saya ingin tahu bagaimana apa yang kamu rasakan hari ini setelah belajar. Silakan ditulis pada sticky note dan nanti ditempelkan di papan refleksi. Silakan. Saya yang bingung. Apa yang tidak pink? Itu air. Iya, tidak pink. Tinggi boleh buat. Apa ya? Nah, diplemin biar nggak jatuh. Biar nggak jatuh. Oke. Pelan-pelan. Ini dia refleksi dari kalian. Coba saya baca dulu nih, Anaya. Seru banget, tumbuh lebih baik, menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke. Perasaan saya senang sekali dalam mempelajari nama asli dan juga daerahnya, tentang cara penyampaian dalam berdakwahnya. Oke. Katanya bertakjub, senang. Takjub sama apa nih? Sangat bikin penasaran. Ada lagi yang menarik, rasa ingin tahu, gembira. Wah, terima kasih ya semuanya untuk refleksi hari ini. Nah, ini adalah akhir dari pembelajaran hari ini. Tetapi sebelum kita tutup, jangan lupa di rumah tetap belajar dan minggu depan bagian kelompok yang lainnya untuk presentasi. Sebelum kita tutup, seperti biasa untuk ketua kelas silakan laporan. Tuh, sebenarnya. Siap, gerak. Lapor, pembelajaran telah dilaksanakan. Laporan saya. Laporan saya terima, kembali ke tempat. Beri tempat. Mengakhiri pembelajaran. Doa mulai. Doa selesai. Untuk seluruhnya istirahat. Jemput. Gerak.